Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Syukur kita beriring puja-puji kepada Allah tabaraka wa taala. Subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kekuatan zahiran wa batinan, zahir dan batin. Terkadang ada orang kuat secara zahir, lemah batinnya, sehingga lemah pula dia untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Kekuatan zahir dan batin dibutuhkan oleh setiap hamba agar bisa menunaikan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sehat secara batin, namun kalau zahirnya lemah, sakit, dia pun tidak bisa menunaikan ibadah sebagaimana mestinya. Maka mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat ini untuk kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari penuntut ilmu, subuh hari ini kita lanjutkan majelis kita dengan majelis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Silakan dibuka yang ada matannya, kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Halaman berapa Ukasyah? Hadis kedua. 44 ya. Halaman 44 dari kitab yang sudah dikopikan itu ya. Al-Haditsus Tsani, hadis yang kedua. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-Haditsus Tsani al-Islam wal iman wal ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Saya bacakan dahulu hadisnya. Qal bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi asy-sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه
fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Ini dia hadis yang kedua, ikhwah semuanya, yaitu hadis yang berbicara tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis ini sama seperti hadis yang sebelumnya diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis ini tentunya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita terjemahkan satu persatu kata-katanya sambil kita syarahkan. Dari Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, bainama nahnu julusun. Bainama, ketika, suatu hari, atau tatkala bisa juga. Tatkala nahnu, kami, julus, sedang duduk. Tatkala kami sedang duduk, inda, kemarin kita terjemahkan inda, ketika, kan? Itu kalau masuk kepada fi'il. Di sini artinya di sisi, karena dia masuk di isim. Ketika kita duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari, atau tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari. Jadi sahabat Umar bercerita kejadian yang dialaminya bersama sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu mereka sedang duduk di majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Idz, tiba-tiba, tala'a, datang atau muncul. Bisa juga dipakai dengan arti terbit. Tala'atis syams, matahari terbit. Tala'al badru, bulan purnama telah terbit. Jadi tala'at itu mereka enggak menyangka akan ada orang datang gitu. So mana juga tiba-tiba sudah terbit, sudah datang, muncul, tiba-tiba datang ke hadapan mereka. Tiba-tiba datang ke hadapan kami rajulun, seorang laki-laki. Syadidu, yang sangat syadid, sangat, ya. Bisa juga diartikan keras, tapi di sini artinya bersangat-sangat, bersangatan. Syadidu bayadi, putih, yang sangat putih. Asyab, pakaiannya, jadi bersih, putih. Syadidu sawadis sya'ri. Syadid tadi apa artinya? Sangat, ya, di sini. Sangat, sawadi, hitam. Sangat hitam. Asy-sya'ri, rambut. Sangat hitam rambutnya. Mana? Kalau yang udah tahu nggak perlu dianu, ya. Yang nggak tahu aja di apa. La yura alaihi atharus safar. La yura, tidak terlihat. Alaihi, atasnya atau pada dirinya. Atharus safar, athar itu bekas-bekas
jejak-jejak. Tapi di sini artikan bekas-bekas ya. Safar, perjalanan jauh. Orang biasanya kalau dari perjalanan jauh kan kusut ya, rambut pun tidak rapi. Ini enggak, putih, bersih, rambut rapi, hitam. Seolah-olah dia, sementara sahabat tidak mengenalnya. Mereka tidak mengenal siapa orang ini. Datang, muncul ke majelis. Kami tidak mengenalnya, berarti bukan dari penduduk Madinah. Orang jauh, tapi enggak nampak pula dari diri dia tanda-tanda bahwa dia dari perjalanan jauh. Misalnya berdebu, kusut, orang dalam jauh kan nampak mukanya, rambutnya juga. Ini enggak rapi, bersih, putih. La ya'rifuhu minna ahadun. La ya'rifuhu minna ahadun. Wa la ya'rifuhu itu tidak ada mengetahuinya, tidak ada yang mengenalinya. Wa la ya'rifuhu, tidak ada yang mengenalinya minna, dari kami. Ahadun, seorang pun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta artinya sehingga. Jalasa, ia duduk, sehingga dia duduk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk ke majelis, langsung dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Fa asnada, maka ia menyandarkan, menempelkan rukbatayhi, kedua lututnya, ila rukbatayhi, kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia maju ke depan, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersimpuh, sehingga lutut dia dengan lutut Nabi itu menempel, dekat begitu. Ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Wa wada'a, dan ia meletakkan kaffaihi, kedua telapak tangannya, ala fakhidhaihi, di atas kedua pahanya. Jadi dia duduk bersimpuh, sopan dengan penuh khidmat. Duduk, letakkannya kedua tangan di atas kedua paha. Ini kan posisi orang yang sopan, santun di hadapan seseorang, merendah, tawadhu, ya. Baik, saya terjemahkan sampai di sini dahulu. Kita ambil faedah-faedah dari apa yang sudah kita terjemahkan tadi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di hadis yang mulia ini, Umar radhiyallahu anhu menceritakan kejadian yang dia alami bersama para sahabat ketika mereka di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis Rasulullah, majelis ilmu. Mereka sedang duduk di majelis. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak mereka kenali, tidak ada seorang pun penduduk yang sahabat yang hadir itu yang kenal, berarti bukan penduduk Madinah. Ini datang dari jauh. Namun tidak ada tanda-tanda kusut, kusam. Nah, di sini para ulama menyimpulkan apa faedahnya. Seseorang itu ketika hadir ke majelis ilmu, hendaklah dia dalam sebaik-baik keadaan, rapi, bersih. Bahkan dahulu ulama-ulama salafus saleh apabila mereka ingin mengajar di majelis tahdits, majelis hadis,
mereka memakai pakaian terbaik mereka, memakai parfum dan wangi-wangian. Karena majelis ilmu itu dihadiri oleh malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bahwa Allah mengirim malaikat-malaikat as-sayyahin mencari majalis zikir, majalis ilmu. Apabila mereka dapati, lalu mereka berkatakan, halummu, mari kepada apa yang kalian cari. Lalu mereka duduk dan hadir di majelis ilmu itu. Sebagaimana yang kita pelajari kemarin, malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang bisa membuat Banu Adam terganggu, di antaranya bau-bauan yang tidak baik. Jadi dari hadis ini, dari bagian yang penggalan yang pertama ini, bahwa muncul laki-laki yang sangat putih bajunya, bersih rapi, kemudian juga rambutnya, ini menunjukkan adab di majelis ilmu itu pakai pakaian yang rapi dan bersih. Kadang ada orang pergi pengajian sembarang aja pakai baju kaos tahapa-hapa modelnya, tulisannya. Ini karena ketidakpahaman adab. Karena kita menghadiri majelis ilmu yang di situ dibacakan Al-Qur'an, hadis, ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, gunakanlah perhiasan, pakaian salat yang bagus, yang baik, 'inda kulli masjid, setiap kali kalian ke masjid. Termasuk di sini juga selain salat, tentunya yang paling utama salat. Termasuk di situ majelis-majelis ilmu yang diadakan di masjid. Kemudian yang kedua, pelajaran dari sini juga disukainya memakai pakaian berwarna putih. Bukan berarti pakaian berwarna lain tidak boleh ya, tetapi disukai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyukai pakaian berwarna putih walaupun beliau memiliki pakaian berwarna lain. Ini sunnah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan ahabbus thiyabi ila Allah al-bayad fakaffinu fihi mautakum. Pakaian yang paling dicintai oleh Allah itu adalah warna putih. Maka kafankanlah orang-orang yang mati di antara kalian dengannya. Maka itulah sunnahnya kain kafan itu berwarna putih. Sebagaimana disunnahkan juga ketika ihram, umroh, haji juga berpakaian putih. Karena pakaian putih itu memang bersih, tapi juga harus dirawat. Orang berpakaian putih, suka pakaian putih, cenderung dia bersih karena dia harus menjaganya. Dia mudah kotor. Kalau dia tidak jaga, tidak rawat, maka dia akan cepat kotor. Syadidus sawad sya'ri, sangat hitam rambutnya. Memang rambut hitam itu disukai orang. Sampai orang kalau sudah beruban kan gimana supaya uban tidak nampak, supaya hitam lagi, itulah kan. Karena rambut itu kata orang mahkota. Dan rambut hitam itu juga pertanda seseorang itu masih syabab, muda, kuat, sehat. Itu biasanya ya. Walaupun ada anak yang muda juga masih ada yang udah beruban. Tetapi memang ini menunjukkan bahwa rambut hitam itu alamat tanda, salah satu tanda bersih, rapi, penampilan yang bagus, klimis dan disukai. La yura alaihi atharus safar, ini sudah. Wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersimpuh, menempelkan lututnya ke lututnya dan meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Di sini para ulama menyimpulkan ketika duduk di majelis itu duduk dengan baik. Dan disunnahkan merapat mendekat ke guru kita. Tapi karena kita masih suasana pandemi corona, tentunya kita jaga jarak. Sebenarnya sebaiknya kita juga jaga jarak, ya, karena ini protokol kesehatan dari pemerintah kita, ya. Nah, apalagi bangun tidur ini, makanya saya bangun tidur pakai masker. Karena kalau saya bicara keras-keras kan bisa saja air liur saya nanti
jatuh kemana-mana. Kayak saya pakai masker ini. Jadi dengan adab. Biasanya di majelis ilmu itu orang yang paling paham, paling mendengar, paling mengerti dan paling berkah itu orang yang duduk di barisan-barisan terdepan majelis dan dia mendengar dengan baik, khusyuk, menyimak. Yang duduk-duduk di pinggir-pinggir, hadir nyandar-nyandar, nyandar di belakang, selunjur pula kaki. Ini pertama, mungkin dia sudah tua, dia menyandar, silahkan. Menjulurkan kaki di hadapan majelis ilmu yang di situ ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dihadapkan ke depan kepada gurunya, ini tidak adab, tidak sopan. Walaupun orang tua, setuanya dia, maka Al-Quran, kitab para ulama, hadis-hadis Rasulullah dan kitab para ulama itu lebih mulia. Silakan bersandar, misalnya dia tidak mampu, nggak apa-apa. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan. Kalau kalian antum diberi kemudahan oleh Allah untuk haji atau umrah, kalian akan lihat hadir di majelis Syekh Abdul Muhsin itu orang ramai, maka tidak ada yang menyandar. Kalaupun ada yang tua-tua itu, mereka membawa bangku yang bisa untuk sandaran itu. Agar apa? Agar bisa tetap duduk di depan, tidak mencari tempat menyandar. Sengaja mereka bawa, karena mereka memang kan orang tua, kan maklum pinggangnya ya, itu wajar, maklum. Mereka bawa sajadah yang bisa dilipat jadi sandaran itu. Sengaja mereka letakkan agar mereka bisa duduk di depan. Tidak sengaja cari tempat yang jauh dari majelis ilmu. Ini adab di majelis ilmu. Mungkin dia paham, mungkin dia sekedar dengar saja. Manfaatnya mungkin dia dapat berkah juga bisa, cuma tidak seperti orang yang bersungguh-sungguh. Beda, orang-orang tua juga hadir di majelis itu. Serius, sungguh-sungguh, duduk, mendengar, menyimak, mencatat. Karena yang dibaca itu imma ayat, hadis, nasihat para ulama yang disampaikan. Mereka menghargai dan menghormati majelis itu, majelis zikir. Serius. Nanti ada 4 tiang begitu kan, dia bangku Syekh Abdul Muhsin itu sampai sekarang kursinya itu di antara 2 tiang. Tiang di Masjid Nabi itu kan jauh-jauh jaraknya, itu terbuka, di situ orang ramai. Semuanya kalau sebelum mulai majelis itu sudah sholat itu sudah kena booking tempat itu, sudah ada sajadah orang, ada kitab orang, ada ini. Lambat-lambat ya di belakang-belakang lah dapatnya. Baik. Jadi ini adab di majelis ilmu. Kalau para sahabat dahulu, mereka kalau di majelis Rasulullah SAW itu, mereka saking khusyuk dan seriusnya mereka, sampai-sampai dikatakan kalau ada burung yang hinggap, maka burung itu tidak akan pergi. Udah diam, karena tidak terganggu burung itu. Mereka menyimak. Memang keimanan, himmah, semangat mereka tidak akan mungkin kita dekati. Tapi bukankah kita diperintahkan untuk meneladani mereka, berusaha maksimal semampu kita bisa seperti mereka. Waqal, lalu laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam." Hai Muhammad, beritakan kepadaku atau ceritakan, sampaikan kepadaku tentang Islam. Jadi orang ini datang belajar, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pelajaran lagi. Apa pelajarannya? Bahwa kunci ilmu itu adalah soal, bertanya. Kunci ilmu adalah bertanya. Dan itu juga penawar kebodohan, ketidakpahaman. Maka majelis ilmu harus berani bertanya kepada gurunya apa yang dia tidak pahami,
atau yang masih dia ragui. Dan tentunya bertanya dengan adab dan akhlak, memilih kata-kata yang pantas, kemudian memilih waktu yang tepat untuk bertanya. Kalau sudah disediakan waktu khusus, maka di waktu khusus itu kita bertanya. Misalnya biasanya di tempat-tempat kita ini di akhir kajian. Kemudian bertanya kita itu memang bertanya untuk mengetahui, itu pertama niatnya. Bukan untuk menguji. Bukan pula untuk mengadu domba. Bukan untuk memprovokasi. Karena sebagian orang ada seperti itu kan, sengaja dia bertanya. Dia tanyakan, Ustaz, ada Ustaz fulan disebutkan pula nama ustadznya. Dia mengatakan begini-begini. Wah, ini bisa menjadi pengadu domba nanti. Silakan sampaikan apa yang rasanya keliru, tidak perlu disebutkan orangnya atau apa yang ingin kita tanyakan. Bagaimana Ustaz tentang kedudukan ini? Karena ada saya dengar atau saya pernah membaca atau mendengar ada pendapat yang mengatakan seperti ini. Saya masih belum paham, tolong dijelaskan. Misalnya, tanpa perlu disebutkan. Kecuali sosok yang ingin ditanyakan pendapatnya itu adalah orang yang dikenal memang banyak menebar syubhat, menyeru kepada kebatilan, banyak syubhatnya. Maka kita tanyakan dan kita sebutkan dalam rangka mengingatkan orang lain agar tidak tergelincir mengikutinya. Itu bisa. Seperti sebagian orang-orang yang membenci Islam, yang sudah dikenal khalayak namanya, perlu diingatkan umat dari orang-orang tersebut, atau orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran berbahaya yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan syubhatnya berbahaya bagi kaum muslimin, perlu kaum muslimin mengetahuinya. Nah, ini ditanyakan, tidak apa-apa. Kadang ada pula orang bertanya menyindir kawannya. Dan juga tujuan bertanya yang baik itu salah satu, kita bertanya, kita sudah tahu, tapi kita bertanya untuk apa? Agar orang lain menjadi tahu. Seperti Jibril, dia sudah tahu, tapi dia bertanya untuk mengajarkan para sahabat tentang agama. Oleh karena itu di akhir hadis itu kan dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Tapi bentuknya dengan bertanya jawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hati-hati bertanya, karena sesungguhnya pertanyaan juga akan membuat kita menjatuhkan diri kita kalau salah bertanya. Makanya pilih, ini pertanyaan memang pantas atau tidak. Jangan bertanya hal-hal yang secara logika saja itu tidak perlu ditanyakan. Apa hukum makan dinosaurus, misalnya daging dinosaurus misalnya, kan sesuatu yang tidak perlu dijawab. Ya. Dan jangan bertanya sesuatu yang malah menyulitkan kita sendiri. Pernah datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, "Ya Rasulullah, di mana ayahku? Tempatnya di akhirat." Rasulullah diam, tidak mau jawab. Dia tanya lagi, akhirnya Rasulullah jawab, "Finnar, di dalam neraka." Baru kaget dia, sedih dia, susah dia. Sesuatu yang tidak perlu dia tanyakan. Karena itu hanya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga diberitahu oleh wahyu oleh Allah. Sedih dia. Karena dia sedih dipanggil lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, orang tuamu dan orang tuaku itu di neraka. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan ya, tapi tidak diterima oleh sebagian khalayak, padahal hadisnya itu sahih. Jadi di sini Jibril bertanya, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, akhbirni, beritakan kepadaku tentang Islam." Dia bertanya tentang Islam itu apa. Secara bahasa, wahai saudaraku, Islam itu dari kata aslama yuslimu, yang artinya ada beberapa makna di situ. Artinya pertama menyelamatkan, menyerahkan diri, menyerah dulu. Aslama itu artinya menyerah secara bahasa.
menyerahkan diri kita. Yang kedua maknanya juga bisa menyelamatkan. Aslama itu menyelamatkan. Jadi Islam itu, wahai saudaraku, baru bisa menyelamatkan kita kalau kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Makanya ada orang atau banyak orang mengaku Islam tapi perbuatannya malah tidak selamat. Karena dia belum menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang betul-betul istislam, menyerahkan diri secara mutlak sebagai hamba Allah yang tunduk dan patuh. Orang kalau menyerah itu sudah. Lihat orang kalau ditangkap polisi, menyerah ada. Sudahlah. Suruh duduk dia kan. Merayap dia. Udah, dia nyerah, udah pasrah. Begitu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Sudah menyerah. Apa yang diperintahkan, jalankan. Apa yang dilarang, jauhi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam wa an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang diibadati dengan hak melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang diibadati dengan hak melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, dan engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji ke Ka'bah jika engkau sanggup ke sana. Nah, ini dia yang kita kenal dengan rukun Islam. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini salah satu dalil tentang rukun Islam itu 5. Rukun tiang penyanggahnya. Dan di sini tidak kita uraikan satu persatu karena nanti ada hadis lain yang khusus untuk rukun Islam ini. Ada nanti hadis berikutnya khusus rukun Islam saja. Jadi pondasi Islam yang pertama atau rukun Islam yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Setelah itu menegakkan salat. Jadi setelah syahadat di atasnya berdiri tiang-tiang yang lainnya, yaitu salat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Kemudian Jibril menimpali, "Shadaqta, engkau benar hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Umar? Fa'ajibna. Kami heran, ajib. Ajib itu merasa heran, ajib. Kan heran orang kan? Nah, atau ta'jub dari bahasa Arab. Fa'ajibna, maka kami pun heran lahu terhadapnya. Yas'aluhu, dia yang bertanya kepada alaihi wasallam, wa yusaddiqu, dia pula membenarkan. Sahabat sudah heran ini, loh siapa orang ini? Dia bertanya, sudah itu dibenarkannya, benar apa yang kau katakan wahai Muhammad? Soalnya dia juga udah tahu. Qal, selanjutnya laki-laki itu bertanya lagi atau berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Maka beritakan kepadaku tentang apa itu keimanan. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyebutkan satu persatu rukun iman yang 6. Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada qada, beriman kepada qadar dan qadar, beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Ini dia 6 rukun iman. Apa itu iman? Keimanan itu, wahai saudaraku, sesuatu
yang diikrarkan dengan lisan kita, diyakini dengan hati kita, dan diamalkan dengan anggota badan kita. Itu dia keimanan tuh. Seseorang dikatakan beriman kalau dia mengakui dengan lisannya, mengikrarkan. Misalnya beriman kepada Allah, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Dan wajib dia yakini dengan hatinya bahwa tidak ada yang berhak diibadati dengan hak melainkan Allah. Kemudian wajib dia amalkan. Wajib dia beribadah kepada Allah. Kalau ikrar saja dengan lisan, tidak dia akui dengan hati, walaupun dia secara zahir mengamalkan, ini nifaq atau munafik, tanpa keyakinan, tidak berguna. Oh iya, saya tahu Allah itu ada, tapi dia tidak yakin, tidak mengimani namanya. Seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul itu, dia sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, bahkan sholat di depan dia. Tapi dia menyimpan kebencian terhadap Islam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisannya saja, zahirnya saja. Maka keimanan itu harus kita ikrarkan dan kita yakini. Oh, dia itu beriman itu. Akhlaknya baik, santun, sopan, suka mengganggu. Tapi dia tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat, tidak mengikrarkan keimanannya, belum dikatakan mukmin. Ya. Nah, Abu Thalib, lihat Abu Thalib, paman Nabi. Bagaimana dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, dijaganya, dibelanya. Tapi dia tahu, dia katakan benar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Dia tahu bahwa Rasulullah tidak berdusta, tapi dia tidak mau mengikrarkan. Sampai akhir hayatnya ketika sekarat diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berikrar syahadat. Ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan gunakan itu untuk membelamu kelak di hari kiamat. Tapi enggak mau dia. Datang Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka ini menghasut pamannya ini, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Bagaimana kata orang nanti? Dan terus diganggu sampai akhirnya dia mati di atas agama nenek moyangnya waktu itu, yaitu melakukan kesyirikan, menyembah berhala. Walaupun hidupnya dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena tidak mengikrarkan, kafir. Kemudian ada orang mengaku saya beriman, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia yakin tapi dia tidak beramal. Itu bohong. Harus ada bukti. Amalan itu adalah bukti keimanan kita, bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, bukti kepatuhan dan ketundukan. Ya. Makanya orang-orang yang mengaku mencintai Allah, Allah perintahkan, Allah syaratkan mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sebagai pengakuan saja, sekedar pengakuan saja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di surah Ali Imran, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu iman. Harus ada 3 unsur ini. Iqrar dengan lisan, keyakinan di hati, dan beramal dengan anggota badan kita. Jadi keimanan itu mencakup zahir dan batin. Kemudian qala sadaqta. Dia berkata lagi, oh tidak ada di sini ya di lafaznya, tapi dia di beberapa lafaz mengatakan sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan.
Lalu Jibril melanjutkan, beritakan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. An ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka seolah-olah engkau tarahu, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah, yakinlah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Ikhwah semuanya, di sini ada disebutkan 3: Islam, iman, dan ihsan. Ini menunjukkan 3 tingkatan di dalam Islam ini. Setiap orang yang muhsin, orang yang ihsan, pasti dia mukmin dan muslim. Tapi seorang muslim belum tentu dia mukmin ataupun muhsin. Ya. Seorang mukmin belum tentu pula dia muhsin. Jadi ini level tertinggi ihsan itu. Saudara-saudari, istilah Islam, iman, ihsan, ini 3 istilah perlu kita ketahui. 3 istilah ini kalau disebutkan secara terpisah, maka itu mencakup semuanya. Misalnya kita bercerita tentang Islam, maka Islam itu mencakup zahir batin, mencakup keimanan, mencakup juga ihsan. Kalau kita bercerita tentang iman, kita harus beriman. Beriman ini sih maksudnya zahir dan batin, termasuk Islam beramal itu, amalan zahir. Begitu juga ihsan. Ini kalau disebutkan secara terpisah. Kalau disebutkan secara bersamaan seperti di sini, maka yang dimaksud Islam adalah amalan zahir. Ikrar syahadat, salat, puasa, zakat, haji, zahir. Begitu juga keimanan, kalau disebutkan secara bersamaan, yang dimaksud adalah amalan batin, keyakinan, i'tiqad di hati kita. Begitu juga ihsan, derajatnya. Dia punya makna sendiri. Kalau disebutkan dia bersamaan, maksudnya adalah kita itu beribadah dengan muraqabatullah, merasakan, meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah, ini dia. Banyak orang yang mengaku dia muslim, mukmin, tapi belum tentu dia mukmin. Secara zahir dia muslim, diperlakukan sebagai muslim. Meninggal dia juga diperlakukan sebagai muslim. Dia muslim secara zahir. Tapi kelak di hari kiamat Allah yang akan menghisab seseorang itu, apakah dia betul-betul mukmin atau tidak. Oleh karena itu, tolong ambilkan mushaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sebagian orang-orang Arab Badui di surat Al-Hujurat. Tatkala orang-orang itu mengaku beriman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Bentar ya. Al-Hujurat, ini dia, terlewat pula. Surat Al-Fatah, surat Al-Fatah. Ini. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab itu, Arab Badui, orang-orang Badui, suku-suku Arab di pedalaman, berkata ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka, kalian belum betul-betul beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Keimanan belum masuk ke dalam hati kalian.
Iman itu harus ada di sini, diyakini, tidak cukup hanya sekedar diamalkan saja. Harus disertai dengan keyakinan. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Kemudian setelah itu di ayat berikutnya Allah tegaskan yang dimaksud beriman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman itu adalah di Al-Hujurat ayat 15. Seorang mukmin yang sebenarnya itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan, kebimbangan. Harus betul-betul yakin di hatinya. Setelah itu wajahadu, berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Beramal dia, berjuang dia di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka. Jadi disebutkan di sini orang beriman itu selain dia meyakini, selain dia mengucapkan beriman kepada Allah, mereka tidak ada keraguan, yakin, kuat, kemudian mereka beramal. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam keimanannya. Jadi harus kita jaga betul keimanan kita agar terpenuhi ini unsur-unsur tersebut. Kemudian setelah kita ulangi lagi al-ihsan. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini yang paling berat. Derajat ini wahai saudaraku, dengan derajat inilah seseorang bisa mencapai kekhusyukan. Perhatikanlah di era CCTV ini. Di suatu kantor misalnya, pekerjaan institusi, atau di rumah, atau di mana saja, lampu merah aja lah. Kalau betul-betul dipasang dan diterapkan pengawasan CCTV itu bagaimana orang? Menjadi tertib. Di kantor aja orang bekerja khawatir, takut karena ada CCTV yang mengawasi. Nanti ketahuan siapa yang disiplin, siapa yang tidak. Padahal itu makhluk ya, membuat orang sungguh-sungguh serius dia. Padahal CCTV itu makhluk yang sangat lemah dan terbatas. Tetapi kenapa manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Ilmunya meliputi segala sesuatu, tapi kita lalai dan lengah. Salat kita seperti tidak ada yang melihat. Lihat anak-anak kecil, kalau tahu ada guru yang mengawasi dia bagaimana salat, tahu dia di belakang dia tegak ustadznya, salatnya serius. Kalau enggak main-main ya kan, serius dia salat. Walillahil matsalul a'la. Dan milik Allah perumpamaan yang maha tinggi. Kita tidak akan pernah melihat Allah di dunia ini, tetapi kita harus yakin bahwa Allah maha melihat, mengetahui setiap tindak tanduk kita. Ini muraqabah, sehingga membuat kita takut walaupun kita seorang diri, walaupun kita sendiri di suasana yang sepi, sunyi, malam, tidak ada siapa-siapa, teman, karib, kerabat, guru, orang tua dan anak kita, tetapi Allah ada. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, dan kelak akan menghisab apa saja. Banyak orang mengira dia sendiri, maka sering tergelincir dalam maasi, maksiat dan dosa. Kita tidak pernah sendiri. Ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Bahkan Allah maha mengetahui. Kalaulah tidak ada malaikat pun Allah maha mengetahui. Adanya malaikat menunjukkan kebesaran Allah, mengatur segala sesuatu itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, seorang yang ihsan tahu, yakin setiap tindak tanduk, perkataan dan perbuatannya tercatat. Tidak ada luput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan diminta pertanggungjawaban. Ini akhirnya yang membuat seseorang itu bisa khusyuk di dalam ibadahnya. Dan untuk mencapai level yang tertinggi ini, tentu dia melalui tahapan-tahapan. Beramal, memperkokoh keyakinan dan kekuatan terhadap Allah, Rasulnya dan agamanya dan seterusnya. Terus berusaha mengintrospeksi diri, banyak bertaubat dan banyak mengingat kematian.
Ini dia yang bisa mengantarkan ke derajat ihsan ini. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Selanjutnya Jibril berkata lagi alaihi salam, akhbirni, beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Dia bertanya tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu terjadi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya tentangnya, orang yang ditanya, saya ini yang kau tanya, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui bi'alam minas sa'il, dari orang yang bertanya. Maksudnya Jibril, kata Rasulullah SAW, aku ini tidak lebih tahu daripada kamu. Ini pelajaran, ya, pelajaran bagi kita, jangan sok tahu perkara-perkara gaib. Nabi saja yang turun kepadanya wahyu siang dan malam, ditanya tentang kapan hari kiamat, dia jawab tidak tahu. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat secara pasti. Lalu muncul orang berusaha meramal-ramal terjadinya kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja hanya menyebutkan tanda-tanda saja. Dan tujuan menyebutkan tanda-tanda itu agar kita selalu takut kepada Allah dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Bukan untuk menyibukkan diri menentukan kapan waktunya kiamat, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, mulai dari orang-orang non-muslim yang meramal sampai ada orang yang menisbatkan diri kepada Islam dan ilmu, sibuk meramal, menetapkan kapan kiamat. Nah, ini kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat, mereka tidak seperti itu. Jangan disibukkan dengan mengkaji hadis-hadis tentang hari kiamat, tanda-tandanya, lalu mengarahkan, menggiring kaum muslimin bersiap-siap untuk menghadapi perangnya saja, perang di akhir zamannya. Kebanyakan orang seperti itu sekarang ini. Sebagian dai-dai menyebutkan tanda-tanda hari kiamat itu sudah dekat, akan terjadi perang dan segala macam, menggiring kaum muslim siapnya perang saja. Sebenarnya yang harus disiapkan itu adalah keimanan, ilmu, amal, kembali kepada agama, berpegang teguh, berhukum dengan hukum Islam, dengan syariat Islam. Itu yang harus disiapkan. Karena kita nggak tahu kapan kiamat terjadi, atau apakah kita bisa sampai kiamat atau tidak. Bahkan kalau bisa jangan sampai terjadi. Kita jangan sampai kita ada di hari kiamat itu. Pertama, karena hari kiamat itu nanti ketika hancurnya semesta ini terjadi pada syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk, tidak ada lagi orang beriman. Kemudian kedua, sebelum kiamat banyak fitnah-fitnah yang sangat berat. Kita tidak tahu apakah seseorang di antara kita itu akan kuat nanti menghadapinya, seperti fitnah Dajjal. Maka jangan berharap-harap kita akan berhadapan dengan fitnah itu. Tapi fokus kita beramal, memegang teguh agama, beribadah kepada Allah, berdakwah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengingatkan manusia agar menjauhi kesyirikan, bid'ah, maksiat. Ya, seperti itu. Jadi kembali, kemudian Jibril berkata, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kata Jibril alaihi salam, sampaikan kepadaku an amaratiha, tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Saya ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf di juz 9. Ya. Tentang hari kiamat, ya. Sebentar. Hah? Ini saya buka.
wa yas'alunaka 'anis sa'ah qul ilmuha indallah. Sebentar. Wa idna taqnal jabala. Ini dia di ayat 187 Al-A'raf. Suaranya tidak jelas lagi. Hah? Kalau tidak jelas cabut aja mic-nya. Berarti mic-nya masalahnya. Udah dari awal tadi? Baru ya? Biar aja diputar-putar aja. Cabut dulu. Masukkan lagi. Mic-nya ini rusak. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf di juz 9 ayat 187, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, kapan itu terjadinya? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya ilmunya itu hanya di sisi Rabbku, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang menampakkan waktunya, yang akan menampilkan, memperlihatkan, mengetahui, memberitahukan waktunya illahu, kecuali Allah pula. Ya, ini dia dalil yang menunjukkan tidak ada seorang pun, bahkan Rasul tidak tahu pasti kapan terjadinya hari kiamat, yang hanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiamat itu sudah dekat. Ana was-sa'atu kahataini. Antara aku dan hari kiamat itu seperti dua jari, dekatnya, ya, saking dekatnya. Beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidul amatu rabbataha. Di antara tanda-tandanya itu apabila budak telah melahirkan tuannya. Apa yang dimaksud dengan budak telah melahirkan tuannya? Bentar. Bukan berarti budak yang telah melahirkan tuannya ini, ada beberapa makna dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Di antara maknanya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan di kelak sebelum terjadinya hari kiamat akan ada budak-budak yang menjadi pemimpin, sehingga seolah-olah dia jadi melahirkan, dia menjadi pemimpin bagi yang lainnya, padahal dia budak asalnya. Nah, ini sudah pernah terjadi di zaman-zaman dahulu, di kerajaan-kerajaan Islam, di masa Khilafah Abbasiyah dan seterusnya. Orang-orang yang awalnya dahulu sebelumnya budak, lalu menjadi raja-raja dan pemimpin. Itu seperti Raja Muzaffar Malik Qutuz dan Zahir Baibars, ya, di zaman Imam An-Nawawi. Itu awalnya mereka adalah budak, lalu akhirnya dimerdekakan, kemudian dia karirnya di militer melejit, dan akhirnya menjadi pemimpin sultan ketika itu, dan memimpin kaum muslimin pula berperang melawan Tatar atau Mongol di zaman itu, dan berhasil mengalahkan Tatar atau Mongol. Begitu juga sebagian ulama menjelaskan bahwa makna dari budak, tanda-tandanya apabila budak telah melahirkan tuannya, sebagian lagi mengatakan bahwa itu benar-benar terjadi. Budak melahirkan
tuannya, yaitu budak-budak wanita itu dinikahi oleh sebagian orang penguasa karena terjadinya peperangan dan segala macam. Kan ada sebagian perbudakan itu karena terjadinya peperangan, rampasan-rampasannya wanita yang dari rampasan perang segala macam itu menjadi budak, kemudian melahirkan anak keturunannya yang setelah itu menjadi pemimpin, mewariskan tahta pimpinan-pimpinan orang tuanya. Sebagian lagi mengatakan maksudnya seperti itu, sehingga anak itu dilahirkan oleh seorang budak. Tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang paling sahih, yang paling kuat maknanya, yaitu yang pertama kita sebutkan tadi, yaitu kelak akan ada orang-orang yang semulanya itu budak, terlahir sebagai budak, lalu Allah takdirkan dia nanti menjadi pemimpin-pemimpin, sehingga seolah-olah dia pemimpin dan dia itu budak, kemudian yang dilahirkan dia itu umat, itulah yang dipimpinnya. Seperti itu maknanya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula yang ada mengisyaratkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sam'i wat tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun." Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud dan lain-lainnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wajib atas kalian as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Sekalipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak dari negeri Habasyah, Ethiopia, Afrika sana. Nah, tetap diperintahkan kita taat kepada dia. Nah, ini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan terjadi seperti itu. Nah, ini salah satu tanda-tandanya. Dan tanda-tanda hari kiamat itu ada dibagi oleh para ulama. Alamat as-sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat, wal alamat al-kubra. Alamat tanda-tanda kecil itu sudah banyak, mulai dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk tanda-tanda kecil. Dan seperti ini juga tanda-tanda disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti pemimpin-pemimpin. Itu sudah pernah terjadi juga, yang mereka itu asalnya dari budak, dan bisa jadi ke depannya juga seperti itu karena terjadi peperangan dan segala macamnya. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini juga sebagai bentuk ungkapan yang menunjukkan terjadinya perubahan kondisi menjelang hari kiamat dan keadaan. Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda, di antara tanda-tanda pertama yaitu antalidal amatu rabbataha. Setelah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis tersebut, wa antaral hufatal uratal ala ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat penggembala yang tidak memakai alas kaki, berpakaian seadanya, lalu berlomba-lomba dalam bermegah-megahan meninggikan bangunan-bangunan. Jadi berubah kondisi dan keadaan itu. Yang dimaksud dengan hufah artinya orang yang tidak pakai sendal. Umroh tidak ada pakaian yang cukup untuk sempurna, cukup untuk menutupi pakaiannya. Al-alah tidak punya pula nafkah yang cukup untuk diri dia. Miskin. Tetapi mereka yatatawaluna fil bunyan, menjadi orang-orang kaya. Yang akhirnya berlomba-lomba membuat bangunan. Siapa bangunan yang paling tinggi? Siapa yang paling cantik? Siapa yang paling bagus dan yang paling indah? Jadi kondisi menjelang hari kiamat itu berubah. Orang yang semulanya miskin di kampung-kampung susah dan segala macam berubah. Berubah apa? Jadi kaya. Kemudian berlomba-lomba dia membuat bangunan-bangunan yang indah dan megah.
Dan perubahan waktu ini begitu cepat, kata Ibnu Utsaimin, yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Nah, ini tanda-tanda, sebagian tanda-tanda hari kiamat. Dan itu belum sekarang ya, tentunya itu belum lagi. Itu nanti menjelang terjadinya hari kiamat. Dan di sini ada permasalahan, karena disebutkan di sini berlomba-lomba, tanda-tanda hari kiamat itu diantaranya berlomba-lomba meninggikan bangunan. Apa hukumnya membuat bangunan-bangunan yang tinggi? Sebagian orang membawakan hadis ini contoh tanda-tanda hari kiamat. Lihat di Arab Saudi, di Timur Tengah, orang berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Di Dubai buat menara Burj Khalifa yang sangat tinggi. Di Arab Saudi, di Mekah dibuat pula menara yang tinggi. Orang berlomba-lomba. Ini tanda-tanda hari kiamat. Apa hukum membuat bangunan atau meninggikan bangunan? Dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Allahu a'lam, kata beliau, fa innahu qad yujadu ma huwa a'zam mimma fi hadzal zaman. Allah yang lebih tahu. Sesungguhnya bisa saja didapati sesuatu yang lebih besar daripada itu di zaman sekarang ini. Lakin kullu nas wa kullu jail yuhaditsu fihi min at-tatawul wa ta'ali fil bunyan. Tetapi setiap generasi, setiap orang dari zaman dahulu juga sudah orang buat menara juga. Tower-tower menara juga. Dahulu orang membuat masjid di zaman-zaman seperti di Andalus. Di Arab juga dulu-dulu orang membuat masjid-masjid itu juga pakai menara yang tinggi-tinggi sesuai dengan kadar zaman itu termasuk tinggi. Ternyata setiap masa itu punya ukuran tinggi itu berbeda-beda. Coba lihat rumah. Kalau kalian pergi ke kampung-kampung atau di Pekanbaru, daerah kota-kota yang bagian lama, itu rumah pasti rendah-rendah, atapnya rendah, ya enggak? Pergilah daerah-daerah yang itu daerah-daerah lama tua, itu model rumahnya rendah-rendah. Kebelakangan berubah. Di zaman dulu tinggi berbeda dengan tinggi di zaman sekarang. Zaman sekarang tuh tinggi itu betul-betul tinggi buat rumah. Jadi sulit mengukur apa tinggi yang dimaksud di sini. Karena itu Syekh Utsaimin mengatakan dimaksud di sini bukan hanya sekedar tinggi, memiliki dua makna. Pertama, berlomba-lomba dalam tinggi. Kedua berlomba-lomba dalam cantik dan megahnya. Apakah itu terlarang? Bermegah-megah di dalam tempat tinggal, dalam bangunan, terlarang tidak terlarangnya itu dilihat dari kebutuhan. Kenapa kita katakan dilihat dari kebutuhan? Misalnya kita meninggikan masjid, butuh masjid yang tinggi karena masjid sudah penuh, butuh lantai 2. Ini kebutuhan, diperlukan. Di zaman Rasulullah SAW juga rumah-rumah sudah ada yang bertingkat. Cuma di zaman itu memang rumah rendah-rendah. Rumah Rasulullah itu rendah atapnya. Rumah, gedung. Di zaman sekarang orang semakin banyak, tanah itu tidak mudah mendapatkannya. Akhirnya tanah menjadi kecil didapatkan oleh orang. Mau tak mau mereka membuat rumah harus ke atas menambahnya. Apakah itu terlarang? Tidak, sesuai dengan kebutuhan dan dia sanggup, tidak berlebihan. Tapi kalau itu berlebihan, tidak dibutuhkan, hanya sekedar untuk bermegah-megah, nampak megah, gagah, cantik, berlomba-lomba, saling bersaing, ini yang tidak boleh dan ini yang tercela. Tetapi kalau dibutuhkan, sekolah membutuhkan untuk berapa tingkat, untuk apa? Menampung orang-orang yang menuntut ilmu, apalagi lahan terbatas. Nah, ini tidak masalah walaupun tinggi. Ya, ini bukan termasuk yang tercela karena dibutuhkan untuk maslahat umat. Seperti masjid kita ini, kalau santri sudah hadir semua sudah susah ini. Sudah sampai ke belakang, tidak akan dapat lagi akhwat. Mau tak mau dalam waktu dekat ini kita harus sudah menggunakan lantai 2 lagi. Ini kebutuhan yang dibutuhkan dan ada maslahatnya. Mudah-mudahan itu tidak termasuk dalam perkara-perkara yang tercela.
Kemudian setelah itu Jibril setelah selesai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumman talaqa falabithu maliya." Kemudian pergilah dia setelah selesai bertanya. Apa kata Umar? "Labithu maliya," aku diam sejenak. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umar, hai Umar, atadri, apakah engkau tahu? Atadri, apakah engkau tahu manis sa'il? Siapa yang bertanya itu?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jibril menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, ini ilmu yang kita ambil faedahnya juga pagi hari ini. Perkataan Jibril, perkataan Umar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Seseorang ketika ditanya dan dia tidak tahu, jangan sok tahu. Adabnya adalah menjawab Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Dan perkataan Allahu a'lam ketika ditanya, ketika kita benar-benar tidak tahu, itu kata para ulama adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Karena kita menyandarkan ilmu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia tidak tahu lalu dia mereka-reka jawaban, menebak-nebak, ini menunjukkan dia tidak berilmu. Orang yang berilmu itu takut kepada Allah, takut nanti kata-katanya akan dipertanggungjawabkan, takut jawabannya nanti berimbas yang tidak baik, menimbulkan mudarat baik terhadap diri dia ataupun orang banyak. Takut dia salah, nanti seharusnya halal dijawab haram, seharusnya haram di sisi Allah dia katakan halal. Takut dia, maka kalau belum yakin, belum jelas, dia Allahu a'lam, Allahu a'lam, sudah cukup. Kenapa kita malu menyebutkan Allahu a'lam? Umar saja ditanya oleh Rasulullah, dia jawab Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, karena dia nggak tahu siapa itu. Ini adab yang harus kita jaga. Tidak semua harus kita jawab. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum, yang datang untuk mengajarkan agama kalian. Jadi metode pengajaran itu banyak, salah satunya seperti itu. Dari sini juga kita bisa pahami, ambil faedah bahwa malaikat itu diberi kekuasaan, kemampuan oleh Allah untuk berubah bentuk. Asal penciptaan mereka halus, yaitu dari cahaya. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Oleh karena itu mereka bisa bergerak cepat, terbang. Dan malaikat juga disebutkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, malaikat itu punya sayap. Tapi bagaimana bentuk sayapnya kita nggak tahu. Ada sebagian orang melukis-lukiskannya, laki-laki yang ganteng dan tampan ada sayap kayak burung di punggungnya, kita nggak tahu, itu gaib, nggak boleh. Ya, itu bisa nanti berdusta atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang banyak melukis seperti itu adalah agama-agama lain. Tidak boleh ditiru-tiru oleh kaum muslimin. Tetapi malaikat itu punya sayap, bahkan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam bentuk aslinya antara langit dan bumi tertutup seluruh pandangan, tidak nampak lagi. Waqad saddal ufuq, kata Rasulullah, tertutup semuanya, penuh ufuk itu dalam bentuk aslinya. Dan Jibril itu tidak bisa seorang pun selain para nabi dan rasul melihat dalam bentuk asli. Kalau ada yang melihatnya bisa buta. Ketika Jibril datang dalam wujud Jibril datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang dalam bentuk aslinya, kadang dalam bentuk jelmaannya, berubah bentuk menjadi manusia. Ketika Jibril berubah bentuk menjadi manusia, biasanya dia dalam bentuk salah seorang sahabat yang bernama Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, sahabat yang terkenal ganteng, tampan, gagah, Dihya. Nah, Jibril sering kalau dia datang dalam bentuk wujud manusia, maka Jibril alaihi salam datang dalam wujud Dihya. Dan Dihya ini adalah diplomatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan-utusan yang dikirim membawa surat kepada raja-raja.
Dan dia terkenal tampan. Saya pernah baca buku atau kitab yang berjudul Al-Jamalu fil Islam, ketampanan di dalam Islam. Saya baca itu di tahun 95, saya baca kitab itu. Kitab berbahasa Arab. Tahun 95 ya, belum lahir tuh. Udah. Di situ penulis itu menghimpun perkataan para ulama, khususnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seputar ketampanan. Disebutkan di situ orang sahabat-sahabat atau para nabi-nabi yang tampan, nabi semuanya tampan. Kemudian para sahabat-sahabat yang terkenal ketampanannya, salah satunya Dihya. Dikatakan di kitab itu, ini ya, ini sebagai menambah wawasan, pengetahuan. Saking tampannya Dihya itu, banyak perempuan yang terfitnah. Kalau orang yang sedang mengandung tua berat mau melahirkan, melihat wajahnya bisa terkejut dan keguguran. Disebutkan seperti itu, saking tampannya. Makanya dikatakan di situ, di zaman Umar kan tegas dia itu. Karena banyak orang yang terfitnah dengan ketampanannya, disuruh dia pakai cadar, tutup. Ketika ditutup mukanya pakai cadar, malah matanya itu cantik, indah. Banyak pula orang terfitnah. Akhirnya disuruh dia mengasingkan diri. Disuruh dia oleh Umar tegas dia. Disuruh mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari manusia di kampung-kampung. Begitu ganteng dan tampannya sahabat Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Ya, itu Jibril. Dia kadang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud aslinya beberapa kali, dan sering datang dalam wujud manusia, dan biasa itu dalam wujud Dihya, dan ada juga dalam bentuk yang lainnya. Seperti ini tidak dikenali. Kemudian ada sahabat, dikatakan oleh para ulama, salah seorang sahabat yang pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali Rasulullah dan Ibnu Abbas. Rasulullah tanya kepada Ibnu Abbas, apakah engkau melihat tadi yang di sampingku? Ya, benar wahai Rasulullah, itu adalah Jibril. Oleh karena itu Ibnu Abbas di akhir hayatnya dia buta. Buta dia, nggak kuat lagi matanya, karena dia pernah melihat itu. Dan seharusnya kalau bukan karena pertolongan Allah itu, bukan karena izin Allah, buta. Tapi butanya Ibnu Abbas itu di masa tuanya, radhiyallahu anhuma. Nah, ini sedikit tentang beberapa faedah-faedah tentang hadis ini. Kita usahakan tidak panjang lebar agar bisa setiap subuh ini satu hadis, subuh satu hadis, dan begitu seterusnya sehingga betul-betul bisa selesai. Kalau terlalu panjang syarahan dan huraiannya, nanti kita nggak selesai satu hadis ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan ajukan pertanyaan. Allahu a'lam bis-shawab. Ini ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, ikhwan dan akhwat, insyaallah nanti kita lanjutkan. Jadwal pukul berapa? 8.30 ya. Silakan sarapan dulu. Dekat-dekat sini juga ada lontong, dekat Kerumbai juga ada yang enak ya. Nah, silakan. Kita cukupkan sampai di sini dahulu. Nanti jam 8.30 kita lanjutkan dengan kajian sirah nabawiyah dari kitab Al-Fusul fi Ikhtisari Siratir Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Nggak tahu apakah kopiannya udah selesai? Belum ya? Udah diantar kopian belum? Hah? Coba tanya nanti sama adminnya apakah sudah selesai kopiannya atau belum, biar kawan-kawan ada buku yang dipegangnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.